saat inilah menurut saya kesempatan PDIP yaitu berada di luar pemerintahan dari Prabowo Gibran. Karena apa? Menurut saya di situ semuanya pasti ya setidaknya akan bergabung lah di pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau memang benar-benar satu-satunya PDIP menjadi oposisi, wah pasti PDIP akan memanen hasilnya ya pada Pilpres 2029. Nah, di sini menurut saya hanya PDIP lah yang berkomitmen, ya kemungkinan akan menjadi oposisi lah. Bahkan dari pengamat politik pun menyebut PDIP bakal 1000% yaitu menjadi oposisi. Nah, saya sangat setuju sekali kalau PDIP menjadi oposisi. Karena apa? Karena juga ya setidaknya pada pileg pada waktu lalu di situ PDIP itu mendapatkan suara yang cukup banyak dan bahkan juga peringkat teratas bandingkan dengan partai-partai lainnya. Bahkan juga yaitu partai pemenang Pilpres itu yaitu dari Pak Prabowo Subianto, Gerindra, hanya ya mendapatkan sekitar 12-13% saja lah. Di situ artinya kalau PDIP di sini benar-benar konsisten menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan, wow, di sini akan menarik sekali. Bayangkan kalau misalkan PDIP di situ ya bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Menurut saya, wah, wakil rakyat di situ benar-benar tidak ada. Nah, di sini menurut saya saat inilah menurut saya kesempatan PDIP yaitu berada di luar pemerintahan dari Prabowo Gibran. Karena apa? Menurut saya di situ semuanya pasti ya setidaknya akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti halnya di situ ya terlihat dari Nasdem misalnya ya kayaknya sih akan merapat ke kubu Prabowo Gibran. PKB misalnya di situ ya kurang lebih akan merapat juga ke Prabowo Gibran dan lain sebagainya. PKS pun juga ya kalau dilihat dari historis dari PKS dan juga Gerindra di situ pernah bekerja sama dalam mengusung ya setidaknya gubernur pada waktu lalu. Jadi ya bisa saja di situ merapat di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, di sini yaitu bahkan banyak yang memprediksi yaitu PDIP akan berada di luar pemerintahan. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Bantoro, jika PDIP benar jadi oposisi akan berat tugas Prabowo karena PDIP sangat berisik jika oposisi. Prabowo diwarisi hutang yang luar biasa dan jurang ketimpangan yang menganga. Akan mudah bagi PDIP bersama rakyat bergerak. Ditambah PKS, aktivis dan akademisi, nggak akan lama. Kalau menurut saya sih PKS akan merapat ke koalisi Pak Prabowo Gibran. Kalau menurut saya sih, dan sini kalau memang benar-benar satu-satunya PDIP menjadi oposisi, wah pasti PDIP akan memanen hasilnya ya pada Pilpres 2029. Ya pastilah karena satu-satunya berada di luar pemerintahan. Nah, dari sini bahkan PDIP tolak tawaran gabung koalisi Prabowo Gibran itu rangkulan kekuasaan, bukan rakyat. Nah, pada waktu lalu juga di sini ada berita lagi dari media Indonesia yaitu akar rumput dari PDI Perjuangan enggak mau bergabung dengan Pak Jokowi, kata Hasto di Jakarta. Ya, kemungkinan di sini akar rumput yang ya setidaknya perolehan dari pileg dari PDI Perjuangan yaitu ya setidaknya 16% di situ kemungkinan menolak. Dan artinya di sini yaitu dari PDI Perjuangan menyerap aspirasi dari akar rumput yaitu menolak bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut saya sangat keren di sini ya. Menurut saya sangat keren yaitu ketika PDIP berada di luar pemerintahan. Karena ya memang harus ada oposisi lah untuk menjaga yaitu pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu berjalan dengan lurus. Bukan berarti menjadi koalisi itu ya baik. Menurut saya juga menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan itu juga baik adanya. Nah, kalau dilihat dari sini juga, bahkan pengamat politik di sini menyebut 1000% PDIP menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, dari sini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disebut akan mengambil garis politik berbeda pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut saat ini PDIP terlihat sekali siap menjadi oposisi untuk pemerintahan Prabowo
Prabowo Gibran, bahkan kecenderungannya bisa mencapai 1000% PDIP menjadi oposisi. Wow. Di sini saat ini bagi mereka di luar kekuasaan sepertinya dianggap pilihan terbaik. Makanya nyalak terus terkait hasil pemilu, ujarnya kepada Berita Satu. Meski begitu, Adi mengaku segala kemungkinan masih bisa terjadi tergantung dinamika politik ke depan. PDIP kemungkinan tidak menjadi oposisi jika Prabowo Subianto dan Jokowi pecah kongsi. Peluang berubah sikap ada, namun sepanjang Prabowo Jokowi mesra, sulit bagi PDIP bergabung pemerintahan Prabowo Gibran karena faktor Jokowi, ungkapnya. Adi menuturkan, partai politik lain yang memungkinkan akan ikut dalam barisan oposisi PDIP adalah Partai Keadilan Sejahtera. PKS kecenderungannya siap juga jadi oposisi selain PDIP, ucap pengajar ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta ini. Ya memang pada waktu lalu PKS juga ya berada di luar pemerintahan ya pada 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut saya juga sangat keren sekali ya. Dan akhirnya PKS di sini ya setidaknya pada pileg yang lalu membuahkan hasil. Suaranya juga terdongkrak karena menjadi oposisi dan mengkritik terus pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sangat keren sekali. Nah, dari sini juga bahkan saya penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika di sini PDIP berada di oposisi. Di sini dari Rudi Permana, walaupun kami hanya bagian dari 16%, tapi kami nggak rela kalau PDIP berkoalisi dengan pengkhianat. Jangan kecewakan kami sebagai pendukung PDIP. Bagus jika benar PDIP jadi oposisi. Ada penyeimbang kekuasaan, ada kontrol, ada yang mengingatkan sehingga gerbong kekuasaan akan melaju lebih terukur. Sangat benar sekali, yaitu memang pemerintahan itu perlu adanya oposisi atau partai yang berada di luar pemerintahan untuk menjadi kontrol, biar pemerintahan itu berjalan dengan seirama atau seimbang. Di sini dari Andri, PDIP kalau jadi oposisi nggak tanggung-tanggung, bahkan totalitas saya siap mendukung. Ya, saya sangat mendukung sekali, yaitu ketika PDIP menjadi oposisi. Bukan saat ini ketika kadernya menjadi presiden misalnya. Di situ bahkan kritik-kritikan bahkan juga nyaris tidak ada. Dan bahkan ketika ada manuver-manuver dari Presiden Joko Widodo, ya di situ dari Ketua Umum PDIP dan Puan Maharani juga sangat adem-adem saja. Menurut saya sangat beda sekali ketika pilihannya besok berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan. Pasti galaknya akan minta ampun deh. Di sini dari iya, gak bakalan partai PDIP jadi oposisi. Ya, ini berarti belum pernah ya melihat rekam jejak dari PDIP ya pada waktu lalu di bawah pemerintahan Presiden SBY. Di situ juga PDIP selama 10 tahun di situ juga berada di luar pemerintahan. Di sini dari AT Rahyudin, ya kita sih dikit-dikit joget. Di sini dari San, nunggu demo-demo kelas Wahid yang seru dan berwarna. Di sini dari King Crypto, saya berharap PDIP dan PKS oposisi, dua kekuatan yang luar biasa. Mereka punya kader militan. Di sini dari Daka Nur, semoga PDIP dan PKS mau jadi oposisi. Di sini dari Oni, mantap, moga lebih berisik lagi oposisi. Dari dulu PDIP adalah jagonya oposisi. Mantap nih. Ya memang kalau PDIP berada di oposisi di situ, wah, pada waktu lalu saya masih ingat betul ketika mantan Presiden SBY di situ menaikkan harga BBM. Di situ bahkan berisiknya di situ ketika PDIP menjadi oposisi. Wow, akhirnya juga membuat pemerintahan galau ya dengan PDI Perjuangan yang berada di oposisi pada waktu lalu, dan akhirnya juga ya BBM kayaknya sih tidak jadi naik. Kayaknya sih. Ya, tapi menurut saya besok ketika di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Nah, yang ditunggu-tunggu kemungkinan apa ya? Ya, kemungkinan makan siang gratis.